Matius 16 ayat 21-27. Sekali peristiwa Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia dengan keras. "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tidak akan menimpa engkau." Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Putra Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Tahun yang luar biasa. Tuhan akan membuat sesuatu yang baru buat kita, yang sempurna dan utuh. Bukan sekedar sempurna, tapi utuh. Yang utuh itu belum tentu sempurna. Tetapi kalau sempurna itu sudah pasti utuh. Amin. Pembentukan kembali. Waktu kita menyanyikan lagu tadi, Tuhan aku itu bersyukur untuk pendidikanmu dari masa ke masa. Karena itu yang Tuhan sedang kerjakan. Mulai dari tahun AYNP sampai setahun kemudian. Itu Tuhan akan terus kerjakan. Membuat sesuatu yang baru buat kita yang sempurna dan utuh. Amin. Amin. Saudara, dan di dalam tahun AYNP itu ada 3 perkara yang Tuhan berikan. Saya kemarin sudah beritahukan bahwa pada suatu waktu saya sedang ada di taman Tuhan dan Tuhan memberikan buka mulutmu lebar-lebar. Karena ada 3 perkara yang Tuhan berikan. Saya ulangi dan itu perkatakan setiap hari, saudara. Karena dari mulutmu engkau bicara, firman akan jadi daging. Tapi kalau engkau hanya sekedar itu mendengar, terus lupa, itu gak akan bisa menjadi daging dalam hidupmu. Ayo perkatakan. 3 perkara yang Tuhan berikan adalah hati Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Betul? Ya, itu perkatakan, Tuhan berikan aku ini hatimu. 2 adalah pikiran Kristus. Ingat? Uang itu perlu. Kalau nggak ada uang saudara nggak bisa duduk di sini loh. Buat bayar listrik apa? Ya. Uang perlu. Tapi kalau pikiran Kristus masuk dalam hidupmu, cara berpikirmu akan berbeda. Apalagi ditambah dengan penuh belas kasihan. Sehingga kita kalau ketemu sama orang, itu yang kita pikirkan bukannya nyalahkan orang itu. Bukan nangkep salah. Tapi selalu saat kau ketemu dengan orang itu, engkau kayaknya bisa ngerti kenapa dia berbuat seperti ini. Jadi benar-benar itu pikiran Kristus. Sehingga tidak mungkin akan terjadi yang dinamakan salah paham. Saudara, tahun ini adalah tahun P, mulut. Kadang-kadang kita itu maksudnya baik, tapi ngomongnya itu loh yang kurang bijaksana. Sehingga membuat terjadi salah cara kita mendengar. Tetapi kalau pikiran Kristus itu ada dalam hidup kita, sampai saat orang itu ngomong keras sekalipun, kamu bisa ngerti. Ngerti? Ya. Kamu bisa memaklumi. Dan yang dinamakan yang ketiga hikmat Kristus itu benar-benar saudara akan bisa
punya planning yang luar biasa dan planning itu tepat selalu. Di dalam merencanakan sesuatu dan itu akan saudara nikmati sepanjang tahun P ini. Ya. Jadi Ayin P ini ada perkara-perkara yang ajaib, utuh dan sempurna. Salah satunya Tuhan akan memperbarui akan hatimu sampai hatimu ini menjadi orang yang penuh dengan belas kasihan. Ya. Gak memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan sesuatu hal yang Tuhan sudah sediakan. Ya. Pelayanan dan apapun juga. Dan yang kedua, Tuhan akan ubahkan pikiran kita menjadi pikiran yang daripada Kristus. Ya. Hikmat yang Kristus. Nah, ketiga perkara ini itu harus diperkatakan supaya pada saat engkau itu nanti disediakan hal yang baru yaitu great destiny, itu harus ada 3 dasar ini. Kalau tidak, saudara gak akan bisa mencapai great destiny. Matius 18 ayat 1 sampai dengan 5, dilanjutkan ayat 10, dilanjutkan ayat 12 sampai 14. Sekali peristiwa datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Lalu Yesus bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang 99 ekor yang tidak sesat. Demikianlah pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan.